Halo teman-teman semua, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Enci Novriani dengan nomor induk mahasiswa A1A6-19003. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Saulo Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurere yang artinya tempat berpacu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya itu komponen-komponen pengembangan kurikulum. Ini terbagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga metode atau strategi, dan yang keempat evaluasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 2 komponen, yaitu komponen isi atau materi dan komponen evaluasi. Yang pertama yaitu komponen isi. Komponen isi terdiri dari sikap spiritual, sosial keterampilan, dan pengetahuan. Materi yang diberikan haruslah sesuai dengan jenjang atau jalur pendidikan, mulai dari dasar, menengah, hingga atas. Langkah ini memang sangat penting sebelum menentukan apa saja isi dari kurikulum tersebut. Adapun kriteria dari materi tersebut yaitu yang pertama, sesuai dengan perkembangan siswa serta bermakna bagi mereka. Yang kedua, merupakan pengetahuan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Dan yang ketiga, merupakan cerminan dari kenyataan nasional. Serta yang keempat, penunjang tercapainya tujuan dari pendidikan. Selanjutnya yaitu komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum. Melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama tes dan yang kedua non-tes. Yang pertama itu tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Dalam evaluasi, tes harus memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria validasi dan reliabilitas. Selanjutnya, jenis-jenis tes. Tes hasil belajar dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu yang pertama tes kelompok, yaitu tes yang dilakukan terhadap sejumlah siswa secara bersama-sama. Yang kedua, tes individual, yaitu tes yang dilakukan kepada seorang siswa secara perorangan. Yang ketiga yaitu tes buatan guru. Tes ini disusun untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh guru yang bersangkutan. Yang keempat yaitu tes tertulis, adalah tes yang dilakukan dengan cara menjawab sejumlah item soal dengan cara tertulis. Yang kelima, tes lisan, yaitu bentuk tes yang menggunakan bahasa secara lisan. Dan yang keenam, tes perbuatan, yaitu tes dalam bentuk peragaan. Selanjutnya yaitu non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi. Di antaranya yang pertama yaitu observasi.
Observasi yaitu teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada situasi tertentu. Observasi ini terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Observasi partisipatif yaitu observasi yang dilakukan dengan menempatkan observer sebagai bagian di mana observasi itu dilakukan. Sedangkan observasi non-partisipatif yaitu observasi yang dilakukan hanya dengan mengamat saja. Artinya, observer tidak ikut berperan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, wawancara, yaitu komunikasi langsung antara yang diwawancara dan yang mewawancara. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus dilaksanakan untuk mempelajari individu dalam periode tertentu secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu skala penilaian. Skala penilaian atau biasanya disebut dengan rating scale merupakan salah satu alat penilaian dengan menggunakan skala yang telah disusun dari ujung negatif sampai dengan ujung positif. Sehingga pada skala tersebut penilaian tinggal memberi tanda cek. Ya, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada saran dan masukan, dapat komen di bawah ya. Jangan lupa like dan share video ini untuk membantu saya dalam memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Terima kasih.